petunjuknya buat yang mengaku sebagai Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, atau Kalki Avatar atau lainnya, Krishna. Itu wajar. Kenapa? Karena mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, perjalanan rohani. Semua orang akan mengalami seperti itu. Kenapa? Karena kita mendalami ilmu langit. Ketika kita mengalami namanya perjalanan rohani ataupun spiritual, kita itu di atas awan, kita akan merasa lebih daripada orang lain, bahwa kita itu paling benar, paling bersih, paling suci. Kita belum berpijak di bumi, kita masih di awan-awan nih. Makanya bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang tetap Satrio Piningit. Berarti apa? Bahwa dirinya itu nggak mau maju, bangga hanya dengan gelar, nggak mau berpijak di bumi. Berpijak di bumi itu mengajarkan tentang apa? Rendah hati, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Kenapa? Karena di bumi lah manusia hidup. Olehmu urep, ilmu kehidupan. Ini yang banyak dari yang mengaku sebagai Satrio Piningit atau sebagainya itu belum berpijak di bumi, masih di awang-awang. Ketika dia sudah memijak bumi atau di kenyataan, di hidupnya yang nyata, maka dengan sendirinya akan hilang gelar-gelar itu. Bahwa apa? Bahwa ketika hidup di dunia itu akan mengalami yang nama ujian hidup. Masih banyak ilmunya, nggak cukup hanya dengan Satrio Piningit, Ratu Adil dan sebagainya. Itu kenapa kayak Buya Sakur, Faiz dan sebagainya itu nggak mengaku sebagai Imam Mahdi, Satrio Piningit dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih berpijak di bumi. Artinya apa? Mereka seimbang antara iman kepada Tuhan dan realitas hidupnya di bumi. Seimbang. Artinya apa? Kita mengimani Tuhan, mengenal sifat zatnya Tuhan yang gak terlihat, tapi kita juga berpijak di bumi. Bahwa apa? Bahwa kita itu berbaur dengan manusia yang lain, kita berbaur dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Di situ ada pelajaran tentang apa? Welas asih, tentang moral, tentang etika, tentang budi pekerti, tentang bagaimana menaklukkan diri sendiri, bagaimana menghilangkan kemarahan, kebencian, dendam, bagaimana mengubah dari kita yang tukang maksiat, tukang bikin jahat, diubah menjadi baik lagi. Itu ilmu bumi. Kamu gak bakalan ngerti ilmu bumi kalau kamu gak pernah diuji sama Tuhan. Kalau kamu cuma pengen zikir, ibaratnya zikir, sholawat, ataupun kamu duduk diam, ngopi, meditasi, berarti kamu belum berpijak di bumi. Kamu masih di atas awan-awan sana itu, merasa kamu enak. Kamu gak mau keluar dari zona nyaman, kamu gak mau bertambah ilmu. Kamu merasa kamu ahlinya surga ataupun akhirat. Kamu lupa dengan bumi, di mana kamu masih hidup. Saat ini kalian itu masih hidup. Kalau kamu gak bisa menilai dirimu sendiri, gimana kamu itu bisa menilai yang di luar dirimu di jagat ageng ini? Kalau kamu udah dapat sebanyak-banyaknya ilmu, udah selesai dengan dirimu sendiri, udah bisa menaklukkan dirimu sendiri, saatnya kamu keluar. Untuk apa? Untuk jadi manfaat untuk orang lain, untuk makhluk lain. Tapi kalau diri kamu sendiri belum beres, kamu masih enak dengan duniamu, ataupun kamu itu nggak mau merasakan apa yang ada di dunia ini, maka kamu belum selesai dengan dirimu sendiri.
dirimu belum beres. Kenapa? Karena kalau kamu beriman sama Tuhan, kamu juga harus seimbang. Ketika kamu hidup di bumi itu, kamu harus ngapain? Tuhan ngasih kamu kekuatan, ngasih spiritual, ataupun ngasih kamu ilmu. Tapi bermanfaat ketika kamu hidup di dunia. Makanya banyak orang yang menyalahgunakan jimat atau kesaktian lainnya ataupun kodam dan sebagainya, dijual sebagai kebal, ilmu kebal, tapi dimanfaatkan orang untuk apa? Untuk begal, untuk rampok, untuk membunuh atau kejahatan lainnya, atau cari pangkat melalui pengasihan. Ini kebanyakan orang yang lupa. Kenapa banyak sekali orang jualan jimat dan sebagainya, sehingga apa? Melupakan Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa jabatan, rezeki, jodoh itu datangnya dari barang-barang bertuah itu, dari kiai, ulama dan sebagainya, sampai lupa bahwa jodoh, rezeki, kematian, kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Doa Nabi Yunus mengajarkan kita tentang tauhid, tentang iman, tentang tawakal, pasrah kepada Tuhan, tobat, atau artinya apa? Hidayah, mau kita merubah diri kita dari jahat menjadi baik, dari hitam menjadi putih. Dan hitam putih itu kalau di dalam diri kita sudah menjadi energi, maka itu akan jadi menolong kita. Artinya apa? Baik dan buruk itu datangnya dari Tuhan. Gak hanya yang putih aja, gak hanya yang hitam aja, tapi hitam putih itu bisa jadi energi yang saling membantu. Untuk apa? Untuk kehidupan kita pribadi ataupun orang lain. Jadi sebelum nih ceramah atau khotbah ke orang lain, khotbah dirimu dulu, selesaikan dirimu dulu, kendalikan dirimu dulu. Jangan cuma ngajarin ilmu napas, ngajarin kamu bertapa, atau kamu ngajarin semedi, tapi kamu nggak ngajarin orang untuk hidup di bumi ini seperti apa. Menjaga moral, menjaga etika, menjaga adab, jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim dan sebagainya.